Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sanihum Munir. Topik kajian kita kali ini adalah Yeremia 28, pasal 28 ayat 9, meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Pemirsa, lagi-lagi pendeta Esra Soru membantah pernyataan bahwa Yeremia pasal 28 ayat 9 merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Ya, Yeremia 28 ayat 8-9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri, dan terdapat kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, yang menjadi tekanan di situ adalah kata damai sejahtera, ya. Dan sebagian Muslim percaya bahwa nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera ini adalah Muhammad. Karena kata damai sejahtera itu katanya bahasa aslinya adalah al-shalom, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Ayatnya, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dengarkan pernyataan-pernyataannya. Nah, siapa nabi yang mengajarkan tentang Islam atau membawa Islam? Nah, itu sudah pasti adalah Muhammad. Dan dengan demikian maka sebenarnya nabi yang dibicarakan di sini itu adalah Nabi Muhammad. Ini menurut mereka, ya. Ini juga pendapat yang sama diberikan oleh Sanihum Munir, ya. Saya sebenarnya siapkan videonya tapi tidak, ya, LCD-nya tidak ada, jadi tidak bisa lihat, ya. Padahal Sanihum Munir juga mempunyai argumentasi yang sama, sehingga mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya bicara soal Muhammad. Saksikan pemirsa, tuduhan pendeta Esra Soru yang ditujukan ke umat Islam, khususnya ke diri saya sebagai orang yang tidak memahami konteks ayat Alkitab yang saya kutip. Pendeta Esra Soru katanya ingin memperlihatkan video saya ke jemaat, tetapi tidak ada LCD. Pemirsa, apa benar Pak Esra tidak memperlihatkan video saya ke jemaat karena tidak ada LCD? Atau jangan-jangan Pak Esra sangat khawatir setelah jemaat menonton video saya akan ketahuan bohongnya? Pak Esra, di setiap video yang saya unggah di YouTube, saya jelaskan bahwa Bapaklah yang tidak memahami ayat-ayat Alkitab yang Bapak baca. Dan buktinya, sudah lebih 10 video Bapak yang saya koreksi, tidak satu pun yang Bapak bantah. Artinya, koreksi saya itu benar. Dan Bapak tidak punya ilmu untuk membantahnya, atau memang kebenaran membuat Bapak tidak berkutik. Nah, di video ini saja kembali Bapak tidak mengerti ayatnya, apalagi konteksnya. Bapak menuduh kami umat Islam tidak mengerti konteksnya dan so tahu. Nah, itu mereka terapkan pada waktu menafsir kitab suci kita. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak paham kitab orang lain, tapi sok tahu itu, ya, jadinya begitu. Tapi di video Bapak, nampak sekali Bapak ngalor ngidul tidak karu-karuan, sok tahu, yang akhirnya tiba pada kesimpulan yang ngawur. Pertama, Pak Esra, kalau Bapak merasa sebagai seorang ilmuwan, tolong dong berpikir menggunakan alur pembahasan ilmiah. Langkah pertama dalam membahas suatu istilah adalah mencari tahu Le Shalom ini adalah kata apa.
Ternyata kata ini adalah kata benda yang ditujukan dengan awalan le di hadapan shalom menjadi le shalom. Kata ini dalam bahasa Arab, huruf per huruf disebut al-Islam. Yang berikut adalah mencari tahu definisi atau deskripsi dari istilah tersebut. Namun, kalau Bapak melacak definisi dan deskripsi dari kata le shalom, hati-hati Pak, jangan sok tahu karena ranjau menghadang di depan Bapak. Saya tunjukkan langkah-langkahnya. Pertama, silakan Bapak buka Google. Yang kedua, ketik Jeremia 28 pasal 28 ayat 9 Hebrew Text Analysis. Klik Jeremia 28:9 Hebrew Text Analysis. Sudah? Yang ketiga, lihat indeks Strongs di sebelah kiri. Di sebelah kiri, indeks Strongs. Yang ketiga, lihat indeks Strong di sebelah kiri. Indeks kata le shalom adalah 7965. 7965 Pak Esra. Langkah keempat, klik indeks 7965. Sudah? Yang kelima, Strong Concordance memberikan definisi dan deskripsi le shalom sebagai berikut. Completeness, soundness, welfare, peace. First published 1890. Concordance yang diterbitkan pertama tahun 1890. Concordance yang kedua, Nash Exhaustive Concordance mendefinisikan le shalom atau mendeskripsikan sebagai completeness, soundness, welfare, peace tahun 1981. Yang berikut, satu lagi. Demikian pula, Brown Driver Briggs juga mendefinisikan le shalom atau mendeskripsikan le shalom sebagai completeness, soundness, welfare, peace yang diterbitkan tahun 1906. Pak Esra. Ketiga sumber ini mendefinisikan le shalom atau mendeskripsikan le shalom sebagai completeness, soundness, welfare, peace. Ingat, pertama completeness, kedua soundness, ketiga welfare, keempat peace. Apa completeness? Completeness artinya cukup. Apa artinya soundness? Soundness artinya sempurna. Welfare artinya sejahtera, nikmat, sejahtera. Peace artinya salam, Islam. Nah pemirsa, bagaimana Al-Quran mendefinisikan Islam atau mendeskripsikan Islam? Perhatikan ranjau yang menjerat Pak Esra dari surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Al-Ma'idah ayat 3. Pemirsa, Pak Esra, perhatikan bagaimana tiga concordance memberikan definisi yang sama tentang le shalom, persis seperti definisi al-Islam dalam Al-Quran. Completeness. Pertama, completeness. Cukup, kucukupkan. Yang berikut, soundness. Sempurna. Welfare. Nikmat. Peace. Islam atau salam. Apalagi? Persis bertemu seperti ruas dan buku. Jadi Pak Esra, apapun alasan Bapak sampai jungkir balik. Jadi shalom itu artinya apa? Sehat, baik-baik saja, ya, aman, selamat, karir, sentosa, sejahtera. Banyak ya shalom ini, banyak sekali artinya.
bukti memperlihatkan bahwa Le Shalom dalam Yeremia pasal 28 ayat 9 sama dengan Al-Islam dalam surah Al-Maidah ayat 3. Sadar Pak Esra, berhentilah menyesatkan jemaatmu dan bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan kita, Yeremia 28 ayat yang ke-9 itu bukan nubuatan, apalagi nubuatan tentang Islam dan Muhammad. Jadi penafsiran ini adalah penafsiran yang out of context dan juga penafsiran yang bodoh terhadap ayat-ayat ini. Ya. Itu dosa, Pak. Pemirsa, apakah Nabi Muhammad SAW menyontek definisi dari 3 konkordan di atas agar orang mengakui bahwa dirinya adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan Allah berdasarkan Yeremia pasal 28 ayat 9? Tidak mungkin, tidak mungkin. Strong Concordance tertua baru dicetak tahun 1890. Dan yang termuda, Nas Exhaustive Concordance baru dicetak tahun 1981. Sementara pemirsa, Al-Quran pertama diwahyukan tahun 610 dan lengkap tahun 632 atau sekitar 1360 tahun sebelum Concordance itu dicetak. Berikut, Pak Esra, Bapak mengatakan bahwa nubuat Yeremia pasal 28 ayat 9 sudah terpenuhi di zaman Yeremia. Bahasa Ibrani-nya adalah Les Shalom. Dan ini menunjuk pada hal-hal yang baik atau bagus untuk pemulihan berkenaan dengan kondisi bangsa Yehuda yang sedang berada dalam penawanan Babel. Ini sama sekali tidak ada hubungan dengan agama apapun, apalagi agama Islam. Ini tidak masuk akal, Pak. Karena sampai zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus, orang Yahudi masih menunggu Nabi yang akan datang, yang dinubuatkan di Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 22 dan Yeremia pasal 28 ayat 9 yang kita bahas sekarang. Para pemuka agama Yahudi sudah penasaran. Jangan-jangan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis ini adalah Nabi yang akan datang sesuai Ulangan pasal 18 ayat 18 dan Yeremia pasal 28 ayat 9. Lalu mereka menanya ke Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Engkaukah Nabi yang akan datang itu?" Dan ia menjawab, "Bukan." Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 21. Ternyata pemirsa, Yohanes Pembaptis dengan jujur menegaskan bahwa dia bukanlah Nabi yang akan datang yang dinubuatkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 22 dan Yeremia pasal 28 ayat 9 yang sementara kita bahas. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yohanes Pembaptis penasaran dan mengutus utusannya untuk menanyakan, jangan-jangan Yesus inilah Nabi yang akan datang seperti dinubuatkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 yang membawa damai atau Islam atau Le Shalom seperti Yeremia pasal 28 ayat 9. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Lalu Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Matius pasal 11 ayat 3. Lalu penulis Injil mengarang jawaban yang tidak mungkin diucapkan oleh Yesus. Yesus itu rabai yang mengerti Taurat, mengerti kitab Perjanjian Lama, tidak mungkin berkata sembarangan. Penulis Injil mengarang. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius pasal 11 ayat 4-5. Bukan ini yang ditanyakan, Pak. Ini
jawaban yang diciptakan oleh penulis Injil, ada jawaban Yesus. Yesus tidak mungkin mengucapkan ini karena dia tahu bahwa ini bukan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Yesus sadar bahwa dirinya hanya bertugas untuk mengajak umat Israel mentaati dan melaksanakan hukum Taurat Musa, serta beliau tidak membawa syariat baru atau Islam atau Le Shalom. Oleh sebab itu, ketika ditanya, Yesus menyangkal dan memberi jawaban yang tepat. Di mana jawabannya? Di Matius pasal 10 ayat 34. Yang sekaligus menjawab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan Yeremia pasal 28 ayat 9. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atau Le Shalom atau Al-Islam di muka bumi ini. Tidak. Aku datang bukan untuk membawa Le Shalom atau Islam, melainkan pedang. Matius pasal 10 ayat 34. Yang berikut, Nabi Muhammad SAW membuktikan kepada dunia bahwa beliaulah Nabi yang akan datang, yang ditunggu-tunggu umat Yahudi sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Mengapa? Pertama, beliau mengumumkan ke seluruh dunia bahwa agama yang dibawanya adalah Al-Islam. Huruf per huruf sama dengan Le Shalom. Lamed, Shin, Lamed, Mem. Yang berikut, definisi Le Shalom persis sama kata per kata dengan definisi atau deskripsi Al-Islam. Yang berikut, agama Islam hadir, tumbuh, dan berkembang dengan pesat melebihi semua agama yang ada di muka bumi ini. Pak Esra, andai kata agama Islam ini redup atau punah setelah diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, kita semua bisa menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu. Tetapi dengan tumbuhnya dan berkembangnya Islam di seluruh dunia, Le Shalom di seluruh dunia, maka terpenuhilah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Yeremia. Jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bapak jangan terbalik-balik. Bapak jangan mengatakan, kalau nubuat itu terpenuhi, maka Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Karena nabi-nabi asli pada waktu itu menubuatkan tentang perang, ya, malapetaka, penyakit. Tapi nabi-nabi palsu yang kita lihat, mereka bilang damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Itu nabi palsu. Nah, kalau damai sejahtera itu adalah Islam, maka palsu itu. Berarti Islam itu palsu. Dan nabinya yaitu Muhammad itu ya nabi palsu. Pak Esra, gimana sih? Pemahaman bahasa Indonesianya Bapak terbalik-balik. Bagaimana Bapak begitu? Kasihan bangsa Indonesia, kasihan jemaat Bapak yang Bapak sesatkan. Kesimpulan, Nabi Muhammad adalah nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan Al-Islam atau Le Shalom yang sempurna kepada seluruh umat manusia sebagaimana dinubuatkan dalam Yeremia pasal 28 ayat 9. Pemirsa, oleh karena itu, kalau pendeta Esra Soru ngoceh ngalor ngidul tidak karu-karuan. Jadi shalom itu artinya apa? Sehat, baik-baik saja, ya, aman, selamat, karis, sentosa, sejahtera. Banyak ya shalom ini, banyak sekali artinya. Lalu tiba pada kesimpulan yang terbolak-balik, harap maklum saja Pak. Ilmunya hanya sampai begitu. Ilmunya Pak Esra hanya sampai begitu. Modal utamanya adalah penolakan terhadap kenyataan kenabian Muhammad SAW.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.